Shalom saudara, kita memasuki episode Salam Pak Erastus, saya mau bertanya mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya wanita berumur 48 tahun dengan 2 anak laki-laki yang berumur hampir 17 tahun dan 16 tahun. Saya menikah dengan suami sudah lebih dari 17 tahun. Menikah dengan suami sudah lebih 17 tahun dan selama berumah tangga itu seringkali ketika sedang marah, suami melakukan KDRT, dicekik, dipukul, bahkan sampai diseret. Dan tidak jarang saya diusir untuk keluar dari rumah, yang pada akhirnya saya harus pulang ke rumah orang tua sampai emosi suami hilang baru kembali ke rumah. Kejadian seperti itu sering terjadi, tapi saya selalu memaafkan suami. Kejadian KDRT dan saya beserta anak-anak diusir terjadi lagi pada pertengahan Juni 2021. Tanpa suami mau berbagi harta hasil usaha kami. Jadi kejadian seperti itu sering terjadi, tapi saya selalu memaafkan suami. Kejadian KDRT itu dan saya beserta anak-anak diusir terjadi lagi pada pertengahan Juni 2021. Tanpa suami mau berbagi harta hasil usaha kami bersama selama rumah tangga. Bahkan uang pemberian mama saya dia minta juga dan saya berikan. Waktu itu saya belum diusir, suami juga tidak memberikan nafkah sama sekali untuk anak-anak sekolah dan keperluan kami sehari-hari. Saat ini kami menumpang hidup di rumah mama saya. 6 bulan setelah kami diusir, saya mulai bangkit dan ingin mulai usaha kecil-kecilan, tapi belum sempat rencana itu dijalankan. Tiba-tiba saya divonis dokter menderita kanker ovarium dan harus menjalani rentetan panjang pengobatan. Dalam 2 bulan setengah saya menjalani 2 kali operasi. Jadi sampai saat ini saya masih belum bisa merealisasi rencana saya untuk buka usaha kecil-kecilan karena kondisi kesehatan dan saya harus bolak-balik ke rumah sakit kanker Darmais untuk berobat dan itu pun pakai BPJS. Tahun depan anak saya yang besar akan lulus SMA dan saya ingin anak-anak saya bisa lanjut kuliah. Saat ini biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh kakak laki-laki saya, Pak. Tapi kalau untuk masuk kuliah saya nggak enak hati kalau minta kakak untuk membayarkannya. Yang saya mau tanyakan pada Pak Eras adalah apakah saya boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya? Karena suami saya katakan kalau saya mau ada pembagian harta saya harus menggugat cerai dia. Dan dia suami akan mematuhi keputusan hakim bila memang hakim memutuskan untuk adanya pembagian. Berdosakah bila itu saya lakukan, Pak? Menggugat cerai suami. Memang tidak banyak yang akan saya dapatkan, tapi bisa untuk anak-anak kuliah. Mohon bimbingan Bapak supaya saya tidak salah melangkah dan tidak mendukakan hati Tuhan. Oh ya, jika memungkinkan bolehkah saya diberitahu episode berapa ya? Mungkin kamu akan didampingi oleh seorang konselor wanita ya. Ya. Saya prihatin sekali ya. Tapi kamu jangan takut, Tuhan akan memberi jalan anakmu kuliah. 100% Tuhan akan buka jalan anakmu kuliah. Yang kedua, jangan minta cerai suami. Gantung saja. Ingat, gantung saja. Ya. Mungkin dia nggak lama lagi hidup. Ya. Kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti bertindak. Kalaupun dia hidup, dia tidak akan hidup dengan nyaman. Kejahatannya akan dia tuai. Ya. Aku sedih ya, saya sedih kamu kena kanker ovarium ini. Jadi kamu akan didampingi oleh seorang konselor wanita. Tetap ikut terus di Truth ID, dengar khotbah saya, doa bersama, doa pagi ya, puasa bersama. Tuhan akan tolong kita. Saya tidak tahu umur suamimu berapa, tapi suami ini kejam sekali. Cekik, narik rambut, buset dah. Dengan usia seperti ini kamu diperlakukan dan di depan anak-anak diusir tanpa berbagi.
Dia pikir Tuhan ini tidak ada, ya. Dia pikir itu nggak ada hakim. Kamu sabar saja, ya. Dengan hati lapang, ampuni dia, biar urusan dia dengan Tuhan. Jangan gugat cerai. Jalani usaha kecil-kecilan yang kamu rencanakan, lakukan. Nanti konselor yang akan menelpon kamu akan menasehati kamu. Pasti banyak pernik-perniknya, ya. Saya sangat ikut susah, ya. Tuhan menyertai kamu. Tuhan melindungi kamu. Dan percayalah 100% anakmu akan bisa kuliah. Dari seorang pria usia 44 tahun. Ya, menikah, karyawan. Menikah sudah 15 tahun, anak 2. Oke. Saya sangat sedih dan menderita karena istri saya sangat kasar dan kerap kali menganiaya saya. Dulu sangat parah, saya sampai dipukul. Puluhan memar hampir tiap hari, selalu memarahi saya karena dia sangat perfeksionis. Semua harus rapi, bersih, dan letak barang harus menurut ketentuan dia. Derajat kemiringan semua. Kalau saya salah sedikit saja dihajar. Saya sering dibilang bego, blow on, nggak bisa diharap. Semua nggak bisa, banci. Dan kata-kata kasar lain dari kebun binatang, ngomong sama anak panggil anjing, itu kesini sampai seisi neraka disebut. Kalau marah minta cerai, nyesel kawin, bahkan pernah menendang saya sampai ini lucu banget, sampai saya ditendang, sampai saya meringkuk di lantai, meludahi muka saya dan mau bunuh, ambil pisau dan gunting. Katanya badannya sampai bergetar karena marah yang sangat memuncak karena kebodohan saya. Ini ibu ini sakit ini ya. Gaji saya selalu lebih kecil dari dia. Lama-lama saya nggak tahan, saya lari dari rumah. Lalu dia kejar. Ini lucu banget ya. Dia kejar sampai ke kantor. Kemanapun. Dengan penuh ancaman. Aduh, gimana sih ini? Aduh. Ini lucu banget. Aduh, ini kalau pendengar Abang ikut ketawa nih. Tambah amarah karena saya main kabur, nggak tanggung jawab. Aduh, saya selain nggak tahan juga takut anak melihat dan mendengar tidak baik kekasarannya. Bahkan waktu dia pegang gunting anak saya sampai jerit-jerit. Ini kalau pendengar Abang membaca pasti ikut ketawa ini. Anak dekati saya malah kena marah. Jadi saya pura-pura nggak peduli sama anak dan suruh dia lebih kemana. Lebih ke mama gitu. Sekarang semua anak saya malah menyalahkan saya. Meski satu sisi saya tahu kalau anak saya bela saya pasti kena ajar. Jadi nggak apa-apa lah meski sedih. Tiap kali dia menyesal mau baikin. Saya nggak tega lu pulang kembali. Tapi nggak berapa lama kejadian seperti terulang lagi sampai setahun 3 atau 4 kali. Semakin lama dia marah tambah banyak bahan karena tiap kali saya kabur dia ungkit tiap bulan. Tiap tahun sampai sering. Lucu banget. Aduh. Ini lucu. Aduh, sampai sekarang saya harus dengerin Dudo depan dia semua caci maki, kemarahan sampai berjam-jam, bahkan jam 3 atau 4 atau 5 pagi nggak boleh tidur. Aduh, ujung-ujungnya sekarang saya sering sakit jantung dan tensi tinggi karena sering dibegitukan. Saya ngomong apa selalu dibantah.
Saya ngomong apa selalu dibantah. Dia baru puas kalau sampai saya sujud puluhan kali minta ampun dan ngaku salah dan janji sumpah depan Tuhan untuk tidak ulangi lagi. Bahkan dulu sampai disuruh minum air cucian kaki untuk minta maaf ke dia. Aduh, ini gawat loh. Baru kali ini saya membaca peristiwa ini ya. Sekarang saya sudah tidak tahan lagi sehingga saya benar-benar kabur dan tidak mau balik lagi ke dia. Dia salahkan saya, hubungi atasan kantor saya dan jelasin ke anak dan keluarganya bahwa saya nggak bertanggung jawab dan tinggalin mereka. Dia konseling ke hamba Tuhan, jelasin sepihak sehingga dia dapat saya akan kena kutuk karena tinggalin pernikahan yang nggak boleh diceraikan manusia. Saya sangat tertekan dan sedih, saya sangat rindu bisa hidup damai, tenang, bahagia bersama anak-anak dan istri yang tidak pemarah. Tapi semua mustahil karena sudah 15 tahun saya bolak-balik dan selalu dia tidak tahan melihat celah sedikit pun. Semua HP saya diperiksa semua detail. WA, foto, email, game tidak boleh main. Semua transaksi keuangan dipantau. Isi dompet WA nggak ada foto, dia marah, saya cap. WA nggak ada foto dia. WA nggak ada foto dia marah. Saya capek Pak. Tolong doakan agar saya bisa lepas dari kejaran tuntutan istri. Aduh, tolong jangan salahkan saya lagi karena bukan mau saya lari seperti Daud dikejar Saul. Aduh, apakah Daud salah bahkan ke Filistin musuh Israel? Tapi saya selalu disalahkan dan dituntut. Saya kan baru mendengar sepihak dari Anda. Anda usia 44 tahun mesti sudah matang. Anda punya anak usia 12 tahun dan 28 tahun. Saya kasihan pertumbuhan anak-anak Anda ini. Anda juga pasti pria yang mungkin tidak utuh dalam arti tidak tegas atau mungkin Anda tidak bertanggung jawab memang, anggap gampang, anggap remeh, ngeselin gitu sampai istri jadi begini. Jadi saya mau kasih masukan apa ini? Saya tidak tahu secara utuh kondisi Anda. Saya tidak mau menyalahkan Anda, juga tidak mau menyalahkan istri Anda. Tapi kalau lihat wanita sampai begini ini, wah, ini pasti wanita yang luar biasa abnormalnya gitu. Wah, ini mah udah abnormal banget gitu. Aduh, tapi kenapa sampai dia menjadi seperti ini? Satu, latar belakang masa lalu dan karakter dia yang memang begitu, lalu Anda memicunya, bisa saja. Atau anggaplah Anda tidak punya salah, Anda orang baik. Tapi karena masa lalu dan karakter buruk istri, sehingga istri bersikap demikian, bisa. Oke, sementara waktu Anda menyingkir, bisa. Tetapi jangan bermaksud cerai, jangan membuka hati terhadap wanita lain. Tetap masih menghubungi anak-anak, ya. Tetap membangun hubungan dengan anak-anak. Dan Anda ikuti saya saja, Truth ID, berkemas-kemas pulang ke surga, berdoa bersama saya. Saya melihat hanya Tuhan yang bisa menolong Anda menghadapi wanita seperti ini. Kalau Anda tidak berkeberatan, nanti Anda akan dikonseling oleh kami. Anda sendiri punya masalah apa, saya tidak tahu. Tapi kepada ibu-ibu yang mendengarkan Abam, jangan ikuti jejak wanita seperti ini. Sebab kalau ini dimasukkan ranah hukum, wanita ini melakukan penganiayaan, apalagi sudah ada tanda-tanda penganiayaan. Kalau di visum, wanita ini masuk penjara. Tapi memang aneh ya, biasanya wanita jadi korban, ini pria jadi korban. Aduh, ya jangan begitu. Jadi kepada yang bertanya, coba saudara introspeksi kenapa begitu. Dan saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak tahu keadaan Anda sendiri. Ikuti Truth ID, berdoa bersama saya. Saya harap Anda punya karakter berubah. Sementara tidak kumpul, oke, tapi hanya jaga jarak, jangan cerai, jangan Anda membagi hati ke wanita lain. Masih beri perhatian kepada keluarga. Kalau Anda punya gaji, bagi kepada anak-anak dan istrimu. Ya, jangan layani kekerasan dengan kekerasan. Saya juga salut Anda bisa mengalah sebegitu rupa. Saya salut.
Ya, saya salut Anda luar biasa ya bisa mengalah begini. Jadi kalau istri konseng dengan pendeta Anda disalahkan, diam saja. Disalahkan bukan berarti dikalahkan. Orang yang disalahkan diam itu akan dilindungi Tuhan. Jadi Anda percaya Tuhan melindungi Anda. Dari wanita usia 42 tahun. Salam Pak, saya seorang perempuan dengan 2 orang anak. Saya bercerai dengan suami pertama karena KDRT dan menjadi janda. Selama 7 tahun. Kemudian saya menikah kembali tahun 2020 dengan duda cerai hidup. Mantan suami saya saat ini sudah meninggal tahun 2022. Suami saya saat ini memutuskan bercerai karena menganggap pernikahan kami ini salah dan layak ditinggalkan karena dianggap berzina. Apakah demikian? Karena kami saat menikah belum mengerti hal ini. Apakah bercerai untuk kedua kalinya itu dibenarkan? Sebenarnya kamu menikah dengan pria yang cerai hidup ini juga masalah. Tetapi saya mau tanya, suamimu minta cerai itu mau balik ke istrinya? Atau mungkin ada perempuan lain? Saya tidak tahu. Tetapi kalau suami sudah tidak nyaman hidup bersama dengan kamu dan menganggap itu perzinahan, kamu percuma melanjutkan berumah tangga dengan pria yang sudah tawar hati denganmu. Kau punya kamu punya 2 anak. 2 anak ini dari istri, maksudnya dari suami yang pertama, dua-duanya, atau suami yang kedua ini memberikan anak juga. Ini pertanyaan saya yang saya tidak tahu. Ya, apakah jadi kalau suamimu memang berniat mau cerai, ya sudah. Hatinya dia sudah tidak ada di dalam keluarga ini. Memutuskan bercerai karena menganggap pernikahan ini salah. Saya tidak yakin dia mau cerai karena menganggap ini pernikahan zina. Saya tidak yakin. Kemungkinan besar malah tidak. Dia sudah mau jadi orang suci kah? Saya mau tanya, kehidupan setiap harinya dia kudus nggak? Kalau tidak, itu hanya alasan saja. Tetapi kalau sudah ketemu pria seperti ini, ya sudah. Jangan lanjutkan pernikahanmu dengan pria yang sudah tawar hati. Ya, tidak heran pria itu kalau sudah mencicipi madu, maka dia meninggalkan bunga itu. Ya, udah. Saya kira lupakan saja kalau memang dia ingin bercerai. Dan lain waktu hati-hati. Jangan menikah dengan orang yang salah. Kamu urusi anakmu itu ya. Anakmu sudah 2 ya. Oke, sementara itu saja. Tapi di atas ini kamu tanya Tuhan. Jadi kamu diam saja. Jangan berkata, jangan cerai atau yuk kita cerai. Kamu diam saja menghadapi pria ini. Selanjutnya dari wanita usia 31 tahun sudah menikah memiliki 2 anak dari Sulawesi Utara, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Erastus, suami saya dari agama lain, Muslim. Tapi kami menikah secara Kristen. Pas menikah, suami saya kembali lagi ke agamanya Pak, jadi Muslim. Terus seiring berjalannya waktu, suami saya suka KDRT, keras, kasar, dan selingkuh juga Pak. Pernikahan kami baru 6 tahun. Pak, saya sudah tidak sanggup lagi terus bersama. Dia tidak berubah, Pak, dan kami memiliki perbedaan juga soal agama, Pak. Apakah saya bisa bercerai, Pak? Kamu ceroboh. Kamu pasti tahu bahwa menikah dengan orang tidak seiman itu salah. Ini pembelajaran buat yang lain juga. Pacaran dengan agama lain, lalu orang itu menyatakan diri mau pindah agama lalu menikah. Bohong. Ini bukan satu kejadian, banyak kejadian. Jadi jangan pacaran dulu sebelum dia menunjukkan kesetiaannya sebagai orang Kristen. Ini belum menunjukkan kesetiaannya, kamu sudah menikah. Kamu sudah salah memilih jodoh. Kasihan anak-anakmu yang tidak memiliki ayah kandung dari mana-mana kecuali orang Muslim ini. Kamu membuat masalah bagi dirimu,
membuat masalah bagi anakmu, juga bagi suami yang memang belum matang jadi suami. Tentu salahnya bukan karena dia muslim saja. Memang tidak seiman, tidak boleh. Tapi pria ini juga pria yang tidak dewasa. Muslim yang dewasa, yang baik juga banyak. Sama dengan Kristen itu ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Nah, kalau dia kalau dia memang tidak menghendaki cerai, coba kamu sebisa-bisanya ditahan. Tapi kalau dia menghendaki cerai, cerai saja. Karena Alkitab berkata, jika pasanganmu tidak seiman, menghendaki perceraian, cerai. Kalau tidak, kamu jangan mengusahakan. Tapi dengan situasi seperti ini, KDRT, kamu harus punya langkah-langkah. Yang pertama, yang jelas kamu harus berubah dulu. Minta ampun kepada Tuhan atas tindakanmu yang ceroboh. Ya. Yang kedua, jangan banyak bicara yang menimbulkan emosi atau kemarahannya. Dia KDRT itu kenapa? Saya juga tidak bisa langsung menyalahkan dia. Mungkin kamunya juga kalau bicara menyakiti atau tindakanmu melukai sehingga membangkitkan kemarahan dan menciptakan KDRT. Nah, kalau dia membuat KDRT, yang ketiga kamu kasih tahu dia. Hal ini akan saya laporkan. Beritahu ke dia. Lalu kalau dia masih nekat melakukan KDRT, laporkan ke polisi. Jika hal itu sudah terjadi, saya kira sudah tidak bisa lama kamu hidup bersama dia. Kalau sudah sampai kantor polisi, itu sudah sulit membangun kembali hubungan. Ya. Nah, kita lihat nanti bagaimana perjalanan hari esok. Ya. Ini bagi Abam, pecinta Abam, bagi pendengar Abam, orang-orang tua, juga orang-orang muda, dengarkan pelajaran berharga ya seperti ini yang bukan hanya kali ini, sudah beberapa kali ini terjadi dalam kasus yang masuk di Abam. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari pria usia 43 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Timur, Jemaat GSKI. Shalom GSKI Surabaya ini ya? Oke, cukup GSKI aja. Shalom Bapak Erastus, para pendeta pendamping, tim Abam, dan semua pecinta Abam. Saya ingin sharing tentang kasus oknum 2 pendeta di Jawa Timur yang lagi ramai. Oknum pendeta pertama terlibat dalam kasus KDRT, oknum pendeta kedua terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Saya sudah melihat banyak video tentang kasus 2 oknum pendeta ini, di mana salah satunya beberapa kali menyampaikan khotbah di gereja lama saya. Saya sedih dan saya sampai tidak bisa tidur, Pak, beberapa hari. Karena merinding dan mengerikan. Kenapa setan begitu kuat? Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa sekelas pendeta senior bisa seperti ini? Padahal, satu oknum pendeta itu dulunya membuat saya dapat bertumbuh secara rohani. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi ya, Pak? Mungkin Bapak Era seharusnya kenal sama salah satu oknum pendeta ini. Dan yang saya anggap miris adalah fakta bahwa pengurus serta majelis gereja itu malah melindungi oknum pendeta ini. Yang saya dengar tidak semua. Ada sebagian yang melindungi, ada sebagian yang menolak. Yang saya dengar ya. Saya hanya mendengar saja. Bahkan saya juga tidak mengikuti media sosial, aku hanya mendengar. Oke, terus. Saya pikir ada yang salah dengan kekristenan. Di mana saya juga merasakan betapa sulitnya sekali mengalahkan manusia lama saya. Mematikan dan menyalibkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, harta, tahta, bahkan wanita. Iya, makanya kenapa saya mengajak kita bersumpah-sumpah. Supaya kita menjagai diri dari kejatuhan ini. Ini bahaya kalau diberi peluang. Harus keras. Kenapa doa tiap pagi, puasa tiap minggu? Tiap minggu mesti puasa, doa tiap pagi. Hanya itu jalannya kita tidak jatuh dalam dosa. Kamu baru mendengar 1-2. Tapi saya melihat lebih dari itu. Apalagi saya dulu termasuk pimpinan, termasuk orang yang dituakan di satu sinode. Itu kasus-kasus kejatuhan pendeta, saya ikut menangani. Dan di antara mereka orang-orang yang sudah umur 60-70 tahun. Dan itu saya bingung, nggak ngerti.
Tapi itu membuat kita hari ini serius untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita buka gadget saja kalau ada gambar syur, gambar-gambar yang kira-kira ada arah yang tidak patut, kita nggak lihat. Kita harus menutup pintu sampai nggak ada kesukaan dan menganggap semua itu najis. Jadi kamu jangan kecewa ya, karena orang tidak menjaga diri jatuh. Kamu harus tahu bahwa kejatuhan seorang tidak blek. Dia pasti sudah begini. Pada waktu dia nonton film BF, Tuhan buat matanya bintitan, dia nggak kapok gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, dilihat orang, orangnya tidak cerita ke orang lain, dia mesti malu, tapi dia masih lakukan aman-aman. Dan menurut saya, seandainya ini benar, kan saya tidak tahu kepastiannya, itu kejam. Dua-duanya ini kejam. Tetapi kita mestinya sebagai orang Kristen tidak ikut mengumbar atau menelanjangi. Karena bukan cara itu yang Allah ajarkan kepada kita. Ya, kita perbaiki. Sebab dia juga tidak pernah bercita-cita mau jadi pendeta yang berzina atau melakukan kekerasan. Itu arahan setan yang merusak mereka. Oke. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus, kami sekeluarga bisa dipertemukan dengan pengajaran Bapak Erastus melalui doktrin logos dan monoteisme. Ya, saya belum membaca tulisan ini, sekarang baru saya baca terus. Serta seluruh pengajaran pendeta-pendeta gereja GSKI. Amin. Saya akan terus berjuang habis-habisan, Pak, seperti Tuhan Yesus, seperti Pak Eras, untuk hidup suci, hidup kudus, hidup saleh, dan diperkenan masuk ke langit baru, bumi baru. Aduh. Semangat selalu Bapak Erastus dan semua tim, karena pengajaran Bapak Eras dan gereja-gereja GSKI saya anggap yang paling benar dan murni. Kami selalu support dalam doa dan keuangan buat pelayanan Bapak Eras dan tim, serta seluruh gereja GSKI. Kiranya Allah Bapa dan Tuhan Yesus terus memberkati Bapak sekeluarga, seluruh tim pelayanan gereja GSKI. Senang kalau nanti ke Surabaya saya kenal Anda. Ya, kita jangan ikut menyebarkan hal itu. Lihat, Anda di khotbah saya tidak menyinggung sama sekali. Ya, sama sekali tidak menyinggung. Kalau kamu tadi bilang, Bapak mungkin pasti kenal. Saya kenal. Saya sedih sekali. Saya merasa, aduh seandainya aku yang jatuh. Betapa menyedihkan itu. Sedih sekali.